karena pasarnya masih terbuka, peluangnya masih besar dan daya saingnya masih rendah. Pertimbangan mereka untuk memutuskan untuk mundur itu kenapa Mas? Padahal kalau biaya membuat greenhouse-nya aja sudah mahal, kok bisa di tengah jalan kok bisa mundur, itu kenapa Mas? Mungkin karena mereka itu kurang berani berinisiatif untuk mencari apa kesalahan kemarin dan kurang berani bersilaturahim ke teman-teman yang senior. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Jika di video yang ini atau yang pertama kita telah menjelaskan atau berdiskusi banyak hal tentang budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Pertimbangan-pertimbangan yang wajib atau perlu dipertimbangkan sebelum memilih langkah ini atau memutuskan untuk berbudidaya di dalam greenhouse. Ternyata tidak semudah yang bayangkan. Nah, video yang kedua ini akan lebih membahas bagaimana kiat-kiat untuk mencapai kesuksesan atau hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan khususnya dalam budidaya tanaman melon di dalam greenhouse. Yang pertama Mas Muhaimin, terkait dengan lahan, karena ini menggunakan bedengan. Di video pertama sudah disampaikan beberapa pertimbangannya. Kemudian untuk bahan yang diberikan atau olah tanah yang dilakukan itu seperti apa Mas? Kita harus memasukkan dolomit, pupuk kandang, itu benar-benar kita harus kuat karena yang utama atau untuk menumbuhkan pohon melon yang dini, usia dini. Pupuk kandang kemudian dolomit itu setelah sudah terjadi pembentukan setengah bedengan atau masih rata kemudian kita taburkan kemudian di rotari itu gimana? Masih rata. Masih rata. Setelah kita buka plastik mulsa, kita tabur dolomit sama pupuk kandang, pupuk dasar. Untuk luasan sekitar 500 meter persegi ini berapa yang dibutuhkan? Saya kemarin habis 30 karung. 30 karung pupuk kandang? Ya, pupuk kandang. Dolomitnya? Dolomitnya sekitar 15-an. 15-an karung. Jadi itu berapa kilo ya? 5 kilo. Oke, jadi itu cukup ditaburkan secara merata, kemudian diaduk ya Mas ya. Barulah dibentuk menjadi bedengan-bedengan kecil. Nah, untuk bedengannya sendiri Mas, karena pupuk kandang dan dolomit sudah diberikan saat itu. Ketika sudah membentuk bedengan itu, apakah diberikan tambahan pupuk lagi atau tidak? Kita berikan pupuk dasar NPK ya secukupnya. Terus sebelum ditutup plastik, kita lakukan pengocoran pakai asam humat. Asam humat berarti itu bedengannya itu udah jadi. Tutup tanah. Kasih pupuk dasar, terus dikocor asam humat, baru ditutup plastik. Dosisnya kalau boleh tahu berapa Mas untuk ngocor? Pokoknya satu drum tuh saya kasih 5 sendok. Satu drum isi 100 liter. Itu dikasih 5 sendok kemudian disiramkan gitu ya Mas? Iya, dikocor pakai tembur. Oke, jadi kalau untuk dosis pertamanya itu juga lumayan banyak karena itu kemungkinan agak basah. Iya, sampai agak basah itu. Tujuannya sendiri dari Mas Muhaimin dengan sudah memberikan pupuk kandang, kemudian sudah ada dolomitnya juga, sudah ada pupuk kimianya juga, tapi masih ditambahkan asam humat. Tujuannya untuk apa Mas? Tujuannya untuk membenahi tanah itu Mas. Jadi udah berkali-kali ditanam, itu kan otomatis tanahnya kan ya rusak gitu loh. Sedangkan asam humat kandungannya membenahi unsur tanah. Cuman itu kalau kena sinar tetap aman atau tidak? Tetap aman. Oh. Tahu saya kan kalau di asam humat itu harus posisi gelap gitu. Jadi sebelum di plastik saya tutup ya. Jadi benar juga karena itu nanti juga akan mempercepat proses dekomposisi juga mungkin. Kemudian ketika sebelum ditutup dengan mulsa tentunya itu akan menjadi lebih merata. Hampir di semua bagian tanah itu ada itu. Jadi perlakuannya seperti itu ya Mas. Jadi sebelum ditutup menggunakan mulsa, disiram dulu menggunakan asam humat dengan dosis sekitar 5 sendok makan untuk 100 liter air. 100 liter air kemudian disiramkan. Jadi untuk luasan sekitar 500 ini habis berapa drum? 200 liter. Berarti hanya cukup 2 drum ya Mas ya. 2 drum kemudian bisa langsung ditutup menggunakan mulsa. Nah, kemudian setelah ditutup menggunakan mulsa, di lubang tanamnya adakah pupuk susulan Mas atau pupuk dasar lagi atau bisa langsung ditanami? Langsung ditanami. Untuk benihnya sendiri Mas ini ada. Sepertinya ada beberapa jenis. Kalau boleh tahu ada apa saja ini Mas? Ini Caribbean Gold
sama Riley, sama Adinda. Sama Adinda. Kemudian memang ada 3 jenis ya Mas ya. Ya. Dari awal memang Ya. sudah sengaja dipakaikan 3 jenis. Kemudian kalau perawatan pasca pindah tanam Mas atau setelah penanaman apa saja yang dilakukan Mas? Oh, yang pasti kita butuh pengocoran tiap hari, tiap pagi itu membutuhkan 120 mili ya. 120 mili air biasa. Iya, air biasa. Tiap hari setelah tanam itu harus. Nah, itu pakai drip atau? Ya, pakai drip. Jadi diatur 120 mili Iya. per hari pada fase vegetatif. Iya. Jadi masih kecil itu dikocor menggunakan air biasa sekitar 120 mili per Ya. pagi hari. Iya, pagi hari. Kalau sore tidak. sore tidak. Berarti hanya 1 kali, Ya. 1 kali. Kemudian kalau untuk pupuk itu dimasukkan ketika umur berapa? Umur 5 5 hari. Jadi kalau saya menggunakan tenggang 5 hari sekali. 5 hari sekali. Kalau boleh tahu untuk fase vegetatif apa saja Mas yang digunakan? Kita sudah pupuk racikan dari sana. Oh, sudah racikan itu. Jadi tidak tahu komposisinya apa. Iya. Jadi sudah ada paketannya gitu, Iya. paketannya jadi tinggal diaplikasikan. Adakah tambahan lain? Ya cuman ada tambahan asam humat itu aja. Iya. Jadi tujuannya kembali lagi ke tanahnya Iya. ini, biar tanahnya tetap bagus gitu. Jadi untuk asam humatnya itu memang rutin diberikan. Ya, Kalau tiap sekali ngocor wajib itu. didampingi itu ya, Iya. dengan dosisnya sama. Sama. Setiap 100 liter sekitar 5 Iya. sendok makan. Iya. Kemudian kalau untuk pupuk kimianya, mohon maaf ini tidak bisa disebutkan karena itu sudah racikan atau sudah ada kemitraannya di situ, kemudian sudah paket, jadi mungkin tidak dipisah-pisah itu, jadi terjual secara. Dan itu dilakukan sampai umur berapa Mas? Sampai Atau 65 hari. 65 hari pupuknya sama atau ganti atau dosisnya yang dinaikkan? Itu sudah ada namanya sendiri. Tiap fase ada tanggalnya, Oh, ada anu sendiri. Jadi sudah ada SOP-nya Iya. ya Mas, ya, sudah ada SOP-nya. Kemudian kalau untuk penyepraian Mas, di video pertama juga sudah disampaikan bahwa tidak semulus yang dibayangkan. Ada kemungkinan terserang trip ya Mas ya, Iya. yang kerap menyerang trip. Kalau boleh tahu untuk antisipasi atau penanganan trip itu biasanya menggunakan apa Mas? Saya menggunakan bahan aktif abamectin sama dirolling dengan imidacloprid. Itu untuk preventif saya 3 hari sekali spray. Kalau memang tidak ada tanda-tanda terserang, alhamdulillah. Tapi kalau ada tanda-tanda keserang, kita tingkatkan jadi 2 hari sekali. Jadi yang dosisnya sama tapi intervalnya yang agak Iya. dirapatkan gitu. Dan itu biasanya menyerang di fase-fase awal. Ya, Sekitar usia 5 hari sampai 20 hari itu puas bener-benernya itu. paling rentan ini ya Iya. Mas ya. Jadi itu mungkin perlu kita hampir setiap hari harus mengontrol, Iya. memastikan ada atau tidak itu. Karena kalau sudah ada akibatnya bisa sangat fatal gitu. Iya. Jadi mungkin hamanya sangat kecil tapi dampaknya sampai nanti panen. Iya. Sampai nanti panen. Biasanya daunnya akan mengkerut ya Mas ya, Iya. mengkerut, kemudian kalau nanti jadi buah, buahnya Pecah. pecah. Jadi memang sudah sangat fatal untuk terkait dengan trip. Kemudian kalau untuk nutrisi via spray apakah juga ada Mas? Oh, tidak ada. Tidak ada. Berarti hanya fokusnya itu di insek Iya. dan fungi. Kemudian kalau untuk bagian bawah vianya hanya via kocor yang tadi Iya. sudah disampaikan sekitar apakah juga 120 mili Mas? Itu kotor tetap dan masih ditambahi pupuk itu tadi. Jadi kocornya tetap. Berarti kalau untuk pemupukan itu dosisnya berarti bukan terus digantikan, bukan. Air tetap air, kalau tetap pupuk air. tetap pupuk gitu. Iya. Jadi yang rutin itu adalah 120 mili per Iya, hari itu. per Kalau hari. pupuk itu disesuaikan. Kemudian untuk yang air biasa itu Mas sampai usia generatif itu masih sama. Sama, Mas. Mau tetap masih sama. sama, Jadi tidak dinaikkan dosisnya itu tidak. Kemudian kalau untuk nutrisi ini fokusnya hanya via kocor, untuk spray hanya fokus di insek. Kemudian kalau untuk fungi Mas, kalau saya melihat daunnya ini juga masih sangat bersih dari bercak. Itu memang karena rutin menggunakan fungisida apa karena serangan jamur memang agak sedikit minim? Karena gini ya, untuk jamur itu biasanya timbul di usia setelah buah jadi Mas. Jadi untuk penyebaran insek saya berhenti di kalau sudah berbunga, mulai polinasi itu stop. Sampai setelah polinasi sudah menjadi buah, itu baru mulai lagi masuk funginya. Fungi. Inseknya stop, ganti fungi. Gitu. Kalau untuk fungi Mas, kalau boleh tahu yang digunakan biasanya bahan aktifnya apa nih? Ridamel Gold sama Trivia. Itu diaplikasikan bareng atau untuk rolling Mas? Rolling. Rolling. Oh, rolling. Berarti
kalau sudah menggunakan satu ya yang lainnya tidak gitu ya. Iya. Berarti sistem perollingan itu juga perlu ya Mas Iya. ya. Jadi tidak resisten. Kemudian fungi itu juga berarti masuk ketika fase generatif atau fase ketika tidak menggunakan insek ya Mas. Iya. Berarti tidak dari awal menggunakan fungi itu tidak itu. Karena kita sudah menggunakan greenhouse memang untuk serangan penyakit memang agak sedikit dihambat karena air hujan juga tidak masuk, kemudian kelembaban juga sudah bisa kita kontrol, kita jaga. Jadi kalau untuk fungi diberikan sesuai kebutuhan dan itu juga akan mengurangi biaya pengeluaran nih Mas ya. Iya. Ini Mas, perawatan yang dilakukan selain dengan pengocoran. Misalkan tadi ada proses pruning atau kalau ini menggunakan sistem engkel atau maksudnya dipelihara batang utamanya atau menggunakan sistem kebiri yang dipelihara adalah tunasnya. Ini saya pakai metode tunggal engkel. Tunggal engkel, jadi Disisakan. batang utamanya yang Iya. dihidupkan. Biasanya itu disisakan berapa buah Mas? 3 Mas. Tiga. 3 nanti untuk diseleksi jadikan ya 2 atau 1. 2 atau 1. Kalau polinasi berarti ini harus dilakukan ya Mas ya? Karena Iya. itu biasanya di umur keberapa atau menyesuaikan? 23 sampai 28 HST. 23 sampai 28. Jadi kita perlu menyesuaikan. Iya. Yang bisa dilihat untuk melihat bahwa ini sudah waktunya polinasi, ini belum, itu apa Mas? Kan bunga jantannya sama bunga betina ini sudah mekar. Mekar. Yang pasti bunga betinanya itu sudah siap kawin, sudah mekar. Soalnya kalau hari itu mekar tidak dipolinasi, besok sudah kuncup Nah, lagi. berarti Sudah gagal. Berarti Nggak bisa. tiap hari itu benar-benar harus dilihat ya Mas ya, dilihat secara jeli karena terlambat dalam satu hari saja itu sudah bisa mengakibatkan kegagalan. Iya. Jadi murni ini harus dilakukan polinasi, waktunya sekitar 23 sampai 28 Iya. hari. Untuk contohnya videonya sudah banyak ya Mas ya. Iya. Di YouTube Jadi sudah banyak. Instagram ada. Oke, jadi barangkali mungkin teman-teman juga pengen belajar, mungkin ada akun media sosialnya Mas Muhaimin yang mungkin bisa teman-teman akses. Ada Yahira Edufarm di IG, di YouTube-nya juga Yahira Edufarm ada. Jadi kalau teman-teman ingin lebih belajar lebih detail tentang budidaya melon di greenhouse, bisa kunjungi Yahira Edufarm milik beliau. Ketika fase pembentukan buah Mas, apakah ini juga dilakukan topping atau pangkas pucuk? Iya, nanti di usia 45 kalau benar-benar buah sudah berhasil baru kita topping. Fokus ke buah. Tujuan topping untuk apa Mas? Nutrisi biar fokus ke buah itu. Biar fokus gitu ya Mas ya. Jadi fokus untuk pembentukan buah. Kemudian kalau untuk ini Mas, strategi meningkatkan kadar kemanisan atau breaknya itu biasanya gimana yang dilakukan Mas? Itu 5 hari sebelum panen kita stop air. Air yang kotor tadi 125 itu kita stop, tambahkan nanti paling kasih L. Kasih L itu dikuati. Di kaliumnya ya Iya. Mas ya, yang dikuati. Dan 5 hari sebelum waktu petik atau waktu panen di stop, airnya di stop, perawatan juga di stop. Iya. Dan itu untuk meningkatkan kadar kemanisan. Biasanya kalau untuk Mas Muhaimin sendiri dengan varietas yang tadi sudah disebut itu angka kemanisannya di angka berapa Mas? 13 sampai 15 Mas. Berarti ya cukup manis, sangat manis. Di 13 sampai 15 itu kalau di melon ya sudah sangat manis. Itu soalnya kalau di bawah 12 Tidak masuk. Oh, Nggak jadi masuk. memang harus dikendakinya harus di atas Iya. 12, berarti 13 sampai 15 itu tujuannya supaya bisa masuk semua. Iya. Biasanya ini kan nanti diseleksi ya Mas ya. Iya. Yang dipelihara ada kemungkinan 1, 2, paling banyak 2 atau Dua. ada yang mungkin 3. Belum. 2. Belum, paling banyak 2. Untuk satu tanaman itu targetnya untuk pulih modal atau bisa untung itu kalau Mas Muhaimin kira-kira berapa kilo Mas? 18 Mas. 1,8. 18 sampai 2 kilo. Minimal per tanaman harus menghasilkan 1,8 atau 2 kilo Iya. per tanaman. Itu insya Allah untung ya Mas ya. Iya. Sudah untung, dengan harga juga sudah ada karena ini mengikuti sistem kemitraan. Iya. Kemudian ini Mas yang selanjutnya terkait dengan pengocoran, karena di sini saya lihat juga ada dripnya, tadi sudah disampaikan bahwa kocornya adalah via tetes atau Iya. sistem drip. Kalau pupuk apakah juga dimasukkan di situ atau manual Mas? Manual Mas. Kenapa kok tidak di drip saja? Nah, kalau di drip nanti ketemunya tidak imbang, tidak adil lah gitu Mas. Tiap tanaman itu Iya. bisa dosisnya tidak sama. Iya. Ya? Berarti kalau untuk pupuk dilakukan manual. Manual. Dan- Pakai gelas. Pakai gelas, jadi sekitar 1 gelas tiap Iya. lubang tanamnya dengan waktu interval sekitar
5 hari sekali. Kemudian ketika fase pembuahan seperti ini Mas, yang memungkinkan terjadinya kegagalan biasanya kalau di greenhouse ini apa Mas? Di jamur akar. Jamur akar Yang sangat sulit dilihat, diprediksi, Mas. Soalnya sangat cepat sekali. Penularannya sangat cepat. Kalau di open field itu biasanya ada serangan kayak lalat buah atau kadang kalau pupuknya kurang tepat itu pecah, atau juga ada kemungkinan serangan ulat di situ yang kalau udah masuk meskipun hanya sedikit tapi kalau sudah berlubang biasanya juga sudah masuk TO. Kalau di sini untuk serangan hama dan penyakit itu gimana Mas? Sangat minim Mas. Jadi kalau untuk ulat sama kuku itu jarang. Kalau kayak lalat buah juga jarang. Ulat itu hampir tidak ada ya Mas, hampir tidak ada karena sifatnya ini adalah tertutup. Dan hama yang tadi sudah disampaikan paling kemungkinan ini itu hanya di trip, hanya di trip di awal. Kalau di saat ini hanya fokusnya adalah di buah. Masa-masa paling rawan serangan jamur masuk di usia 50-an hari. 50-an hari padahal itu tinggal menghitung hari untuk panen. Untuk panen. Dan ini angka kemanisannya juga yang dicapai harus sekitar 12-13. Kalau baru umur 50-60 sudah layu susah untuk mencapai. Mungkin kalau diameternya kadang udah ada yang bisa, tapi kalau untuk kemanisan mungkin belum ya Mas ya, belum bisa nyampe. Tapi juga ada juga yang bawahnya itu masih seger, itu kan yang paling itu masih seger, itu masih mungkin dia ketahanannya lebih kuat, lebih tinggi. Kemudian kalau ini Mas, kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang perawatan dan ini sudah tanaman yang kelima. Apakah metode penanamannya itu sama Mas? Dengan bahan-bahan yang tadi sudah disampaikan itu sama? Sama. Rata-rata sama ya Mas. Jadi kalau untuk ini udah panen, kemudian ini dibongkar. Bongkar, langsung kita sterilkan, terus kita tabur dolomit, kita roll lagi, kita pupuk dasar lagi, kita tunggu kasih lagi. Jadi selang 15-20 hari kita tanam lagi. Kemudian tadi ada dengan menyampaikan ada sterilkan. Apakah sterilisasi yang dimaksud itu atau sterilisasi dari tanamannya atau ada bahan yang ditambahkan? Oh tidak ada Mas, tidak ada. Itu pakai dolomit itu saja. Selama ini pakai dolomit. Jadi yang dimaksud sterilkan ini adalah tanamannya itu kita keluarkan semua. Kita keluarkan semua, jangan sampai ada daun tersisa di situ. Takutnya itu bisa menjadi sumber penyakit ya Mas. Jadi benar-benar steril, dikeluarkan, kemudian olah tanah seperti yang tadi sudah disampaikan. Pada intinya untuk berbudidaya di dalam greenhouse seperti ini secara tenaga lebih sedikit Mas. Lebih sedikit. Kalau untuk modal pengeluaran juga lebih sedikit dibanding di luar biaya untuk membuat greenhouse tentu. Iya, soalnya kita minim di insek sama fungi ini. Hanya lebih fokus di nutrisi ya Mas ya. Fokus di nutrisi. Kemudian kalau untuk pemetikan Mas, kalau untuk pemetikan itu baiknya kalau di sini itu gimana Mas? Langsung dipetik atau ada berapa daun atau apa yang perlu disisakan atau gimana? Itu kalau masuk grade premium kita sisakan cabangnya ya seperti T gitu. Dan itu untuk pemanenan harus di atas jam 10. Harus di atas jam 10 pagi? Iya. Berarti memang sudah ada ketentuan waktunya. Kalau 10 pagi itu alasannya kenapa Mas? Itu untuk kadar kemanisannya dia kan sudah naik gitu. Kalau masih pagi kan dia masih tidur lah istilahnya. Tidur, berarti di atas jam 10 pagi dan mungkin itu juga cepat mengering juga bekas lukanya dan kadar airnya juga mungkin sudah menurun gitu ya. Jadi puncak terbaik itu di kisaran jam 10-an pagi gitu. Dan mungkin bisa dipanen secara serentak atau bisa disortir ya Mas? Serentak. Kalau punya Mas Muhaimin biasanya serentak ini sekali panen langsung habis gitu Mas. Langsung habis, kemudian nanti kita sterilisasi, kemudian jeda 15 hari berikutnya sudah bisa menjadi tanaman baru. Oke, mungkin itu sahabat petani semua. Dan Mas Muhaimin sejauh ini kecanduan budidaya di dalam greenhouse? Alhamdulillah kecanduan. Kecanduan dan masih ingin melon? Masih. Kenapa Mas? Kenapa tidak komoditas lain? Karena pasarnya masih terbuka, peluangnya masih besar dan daya saingnya masih rendah, belum banyak. Sudah mencoba yang di dalam greenhouse, tidak begitu tertarik untuk yang di luar? Sementara belum Mas. Ini ya sahabat petani semua, mungkin banyak yang mengatakan bahwa untuk budidaya di dalam greenhouse itu mahal di pembuatan greenhouse-nya. Tapi ketika itu memang benar seperti itu, tentunya Mas Muhaimin akan beralih ke yang open field karena secara ilmu beliau sudah ada, tapi beliau ternyata masih suka dengan yang di dalam greenhouse. Seperti yang tadi disampaikan, biaya awalnya memang agak sedikit mahal.
tetapi pengeluaran selanjutnya itu akan lebih ringan. Insek, fungi dapat kita tekan. Jadi kegagalan paling didominan itu biasanya di faktor penyakit ya Mas ya. Ketika apalagi kalau musim hujan sudah terkena bercak daun, kemudian layu, itu juga untuk penanganan akan cukup sulit karena batangnya juga sangat lunak. Jadi kalau saat ini terlihat layu, besok ada kemungkinan dia juga sudah mati gitu. Jadi untuk penularan juga lebih cepat, kemudian untuk tenaga juga ini bisa menjadi lebih hemat. Ya awal itu hanya di bagian awal, kalau untuk selanjutnya itu insya Allah lebih mudah. Kemudian untuk pemilihan komoditas itu juga perlu diperhatikan. Melon ini salah satu yang nilai ekonominya juga cukup tinggi. Ini kalau berhasil keuntungannya juga sangat manis, tapi kalau gagal sangat pahit ya Mas. Jadi karena biaya per pohonnya itu kalau kira-kira berapa Mas kalau pernah menghitung? 11 sampai 12.000 itu tergantung tergantung kondisi tanaman. Per tanaman? Iya. Ya itu. Jadi sahabat petani semua bisa melihat 11 sampai 12.000. Iya. Makanya tadi targetnya per tanaman itu harus di angka 1,8 sampai 2 kilo dengan asumsi harga panen sekitar 16.000. Itu bisa dikatakan untung gitu, karena harga untuk satu tanamannya saja sudah menyentuh di angka 12.000. Jadi kalau tidak kita genjot di hasil akhirnya juga nanti akan zonk. Makanya itu kalau ini bisa maksimal satu tanaman bisa kita sisakan dua buah dengan potensi buah sekitar 1,5 kilo katakanlah, sudah masuk A kan Mas? 1,5 sudah. 3 kilo tinggal ngalikan. Kalau manisnya sudah banyak yang menceritakan, tidak perlu diceritakan. Kalau lagi manis memang rasanya sangat manis, tapi kalau pahit sangat pahit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan. Yang pertama, untuk budidaya tanaman melon, beliau memilih karena nilai ekonominya cukup tinggi, kompetitornya tidak terlalu banyak, dan daya serapnya masih cukup tinggi. Pada intinya masih sangat potensi untuk budidaya tanaman melon. Kemudian yang berbudidaya di open field juga sudah banyak yang kapok karena tingkat kegagalan sangat tinggi. Kemudian untuk olah lahan sendiri ini sangat sederhana, hanya dibongkar, kemudian ditambahkan pupuk organik atau pupuk kandang yang sudah jelas terfermentasi, kemudian tambahkan dolomit dan dicampur secara merata atau dihomogenkan. Kemudian dibentuk bedengan setengah jadi, ditambahkan pupuk kimia, NPK dan lain sebagainya. Kemudian ditutup menggunakan tanah, kemudian sebelum ditutup menggunakan mulsa, diaplikasikan asam humat secara merata. Jadi disiram gitu ya. Jadi menggunakan disiram. Jadi untuk setiap 100 liter itu menggunakan sekitar 5 sendok makan. Kemudian untuk perawatan yang dilakukan ketika sudah penanaman, setiap hari diberikan air sekitar 120 ml per lubang tanam. Pemupukan dilakukan setiap 5 hari sekali, dan setiap pemupukan itu disertakan asam humat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki atau menjaga supaya sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya itu tetap bagus. Kemudian untuk penyemprotan harus disesuaikan dengan kondisi. Beliau mainnya adalah di insek dan fungi. Insek itu difokuskan untuk mengantisipasi atau preventif dan untuk menangani serangan yang biasanya diakibatkan oleh hama trip dengan menggunakan abamectin atau di rolling dengan imidacloprid. Kemudian kalau untuk fungi itu juga disesuaikan, biasanya memasuki fase generatif atau ketika sudah mulai pembentukan buah, fungi biasanya baru masuk. Dan untuk aplikasi fungisidanya disesuaikan dengan kondisi yang muncul pada tanaman. Kemudian trik untuk meningkatkan rasa kemanisan, 5 hari sebelum pemanenan jangan diberikan pengairan atau airnya itu di stop supaya kadar airnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian diperbanyak unsur kaliumnya. Kemudian untuk pemanenan, tips dari beliau untuk memaksimalkan rasa kemanisan itu diusahakan lebih dari jam 10 pagi. Biasanya itu tingkat kemanisan sudah berada di puncak tertingginya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Muhaimin. Terima kasih sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.